Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi gerhana matahari. Materi ini merupakan materi tema 8 subtema 3. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian fenomena apakah ini? Ini adalah fenomena gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah peristiwa ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada siang hari saat fase bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Bayangan bulan menghalangi sinar matahari ke bumi. Pada saat gerhana, matahari tidak tampak utuh bulat, bahkan tidak tampak sama sekali. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi saja. Oleh karena itu, gerhana tidak terjadi pada seluruh tempat di bumi. Jarak antara matahari, bulan, dan bumi sangatlah jauh. Karena jarak yang sangat jauh inilah saat ketiganya pada satu garis lurus, bulan dapat menutup seluruh cahaya matahari dari bumi. Macam-macam gerhana. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang terjadi pada daerah umbra bulan. Pada gerhana matahari total, tampak matahari tertutup sepenuhnya oleh bayangan bulan. Gerhana matahari total terjadi pada puncak gerhana. Seperti ini kedudukan matahari, bulan, dan bumi pada saat gerhana matahari total. Seperti inilah kenampakan gerhana matahari total jika dilihat dari bumi. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian merupakan gerhana matahari yang terjadi pada daerah penumbra bulan. Pada gerhana matahari sebagian, tampak matahari tertutup sebagian bayangan bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Seperti inilah kedudukan matahari, bulan, dan bumi pada saat gerhana matahari sebagian. Ini adalah kenampakan gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin adalah gerhana matahari yang terjadi pada daerah antumbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulatan bulan pada saat puncak gerhana hanya menutupi bagian tengah matahari, sehingga bagian tepinya masih tampak dan membentuk cincin. Gerhana matahari cincin terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ini adalah kedudukan matahari, bulan, dan bumi pada saat gerhana matahari cincin. Jika kita perhatikan, pada gerhana matahari terdapat umbra. Umbra adalah bayangan gelap bulan. Kemudian penumbra. Penumbra adalah bayangan redup bulan. Dan yang terakhir adalah antumbra. Antumbra adalah perpanjangan bayangan gelap bulan. Ini adalah kenampakan gerhana matahari cincin
jika dilihat dari bumi. Yang keempat, gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin yang terjadi dalam satu waktu secara berurutan. Pada suatu daerah akan tampak gerhana matahari total dan pada daerah yang lain tampak gerhana matahari cincin. Melihat gerhana matahari. Melihat gerhana matahari secara langsung tidak diperbolehkan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada mata. Bahkan, pada beberapa kasus bisa menyebabkan kebutaan. Penyebabnya adalah radiasi tinggi yang dipancarkan oleh matahari. Berikut adalah cara melihat gerhana yang benar. Yang pertama, melihat melalui pantulan dari genangan air, misalnya dari air sungai. Kemudian yang kedua, menggunakan kacamata hitam untuk melihat gerhana. Yang ketiga, menggunakan pelindung mata khusus. Intinya, kita tidak diperkenankan memandang gerhana matahari secara langsung. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi gerhana matahari. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.